Ya, pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancara salah satu pelatih cabang atletik di Indonesia. Nah, jadi dari kerja kerasnya dia sampai menghasilkan beberapa atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Salah satunya adalah Lalu Muhammad Zohri. Nah, dia yang sempat dinobatkan sebagai pelari tercepat se-Asia Tenggara. Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Betul sekali, dia adalah seorang pelatih terbaik Asia. Ini dia People and Inspiration bersama Coach Eni Nuraini. Tapi sebelum kita wawancara, kita harus pakai masker dulu, ya kan? Pandemi soalnya. Yuk. Nah, ini dia nih pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Coach yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Coach Eni Nuraini, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Nah, ini jadi sekarang kita di tengah lapangan, lagi suasana latihan ini, Coach. Ya, nah, ini sudah mulai latihan lagi nih sekarang? Kami baru 3 minggu ini latihan di outdoor ini di luar ya. Oh iya. Jadi udah mulai. Nah. Sebelumnya latihan indoor? Sebelumnya mereka latihan di rumah masing-masing karena sejak pertengahan Maret itu mereka dikembalikan ke rumah masing-masing. Nah, itu kan memang agak repot ya kalau misalnya ya namanya atlet kan, harus memang ketemu, harus latihan bersama begitu. Ya. Nah, itu gimana ribetnya itu, Coach? Jadi kita bikin program yang untuk khusus di rumah gitu, yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, terus tiap kali mereka harus lapor juga. Jadi hasil-hasil latihan itu mereka kerjakan atau tidak. Gitu. Jadi baru nanti kita lihat gitu mereka ngerjakan atau tidak, itu aja. Jadi. Tapi sejauh ini kendalanya apa, Coach, kalau latihan dari rumah? Terutama untuk itu ya mereka nggak bisa lari di trek, terus untuk penguatan juga kan mereka nggak ada beban gitu. Jadi kita pakai karet aja, ya. Oh, oke. Karet yang bisa yang bisa dipakai di rumah gitu. Ada khusus. Iya. Berarti kalau di rumah misalnya lari begitu lebih ke treadmill begitu ya, Coach? Atau gimana? Lari di tempat lah. Lari di tempat? Oh, Iya. oke. Lari di tempat lebih banyak. Gitu. Tapi biasanya disebutnya shadow drill gitu Kak kita. Berarti memang kemarin-kemarin itu selama berapa bulan kita nih? Udah 3 bulan. 3 bulan, iya. Ada beberapa event yang cancel juga ya berarti ya, Kayaknya Coach? Hampir kalau di atletik hampir semua. Yang tahun ini di cancel semua. Sebetulnya kan banyak lomba ya. Iya. Di Cina aja ada 2. Terus di di Amerika ada. Jadi memang banyak yang di cancel. Tapi saya lihat ini mereka udah mulai semangat lagi untuk latihan. Ini sudah berapa lama ini mulai latihan seperti ini? Ini Coach? saya minggu keempat. Oh, minggu keempat. Ya. Oke. Latihan di luar gitu ya. Jadi latihan dulu awal, terus minggu terakhir ini saya tes mereka gitu. Jadi untuk lihat hasil mereka latihan di rumah juga. Nah, itu gimana tuh? Ada yang gimana sekarang? Hasilnya gimana? Apakah ada yang menurun, ada yang naik? Apa yang mungkin ketahuan yang nggak latihan di rumah? Ada itu kelihatan dari kelihatan. Kan dari hasil itu terus kita presentasikan kan, oh kamu ada yang lebih yang mungkin yang dia benar-benar latihan dia di atas 100% itunya gitu. Ada yang masih kurang. Ada yang kurang banget gitu. Jadi kan ketahuan. Staminanya kelihatan ya. Iya. Tapi Coach, kalau dalam waktu dekat ini akan ada event apa lagi nih? Mereka ada kejuaraan Asia, ada kejuaraan khusus estafet ya. Itu mulai April, Maret April udah mulai itu. Oh. Banyak, ada juga 2021 yang 2021 gitu. Yang remaja ada. Untuk tahun depan berarti? Iya, untuk tahun. Jadi kayaknya mulai Maret deh. Yang ada lombanya. Siap. Ini ada berapa total yang Coach latih di sini sekarang? Yang saya latih di sini ada 5 orang. Itu terutama masih dari DKI ya, karena yang dari daerah mungkin baru akhir bulan ini dipanggil. Ada panggilannya, iya. Salah satu Zohri? Salah satu Zohri. Oh, iya. Atlet saya ya. Gitu. Ya. Nah, ini menarik nih Coach. Jadi ya atlet yang Coach bina itu kan akhirnya jadi juara gitu, dikenal oleh dunia, dan Coach juga dinobatkan oleh Asosiasi Atletik Asia tahun lalu 2019 itu jadi pelatih terbaik Asia. Nah, itu gimana tuh Coach, bisa diceritain?
Waktu itu sore itu saya lihat dari hasil kejuaraan antar pelajar ya di daerah. Jadi dia kelihatan kok ini bagus dan saya dapat videonya juga. Larinya lumayan lah gitu ya. Tapi memang pasti masih banyak yang kurang. Jadi langsung minta disuruh dipanggil ke sini. Nah, terus udah gitu ya kita tes, jadi apa-apanya yang masih kurang, nah baru kita tambahin kekurangannya itu. Dan ternyata memang dia punya bakat lah, bakat jadi pelari gitu, ada bakatnya ya. Ya itu dari situ aja mungkin ditambahin ini, mungkin kekuatan, teknik, nah itu ditambahin ke situ. Gitu. Tapi selanjutnya sampai kemudian coach dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia. Nah ini gimana ini? Saya juga tidak tahu. Saya juga nggak tahu, mungkin karena selama ini kan dari Asia itu kejuaraan dunia kan kemarin di Finland itu nggak ada yang muncul lah gitu. Mungkin yang Jepang aja kali ya. Jepang aja nggak pernah ada yang jadi juara dunia gitu. Ya itu mungkin ya, tapi nggak tahu saya. Tapi kebayang nggak sih dapat gelar gitu? Pelatih terbaik gitu Asia. Aduh, kayaknya tanggung jawab makin berat ya. Kayaknya itu aja. Jadi harus gimana ke depannya gitu itu aja. Ya. Tapi sebelumnya justru coach kan memang atlet renang nasional gitu ya. Sampai akhirnya jadi pelatih atletik begitu. Iya. Nah, itu dia. Itu nanti kita bakal bahas nanti kayaknya coach ya. Di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Masih bersama dengan Coach Eni. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration. Masih bersama dengan Coach Eni. Coach Eni ini seperti tadi saya udah kasih tahu ya, bahwa beliau sebelum jadi pelatih atletik juga adalah seorang atlet renang, pemirsa. Waktu itu ikutan Asian Games di tahun 1962 dan 65 ya, Coach ya. Nah, itu bisa diceritain gimana waktu itu? Ya, memang dari awalnya saya memang suka berenang gitu, dan terutama ayah saya juga dia menyuruh kita olahraga. Saya berempat bersaudara, semua tim renang. Nah, kita pernah mewakili Jawa Barat untuk PON gitu. Terus saya terpilih juga untuk nasional. Jadi untuk ikut Asian Games waktu itu. Jadi saya mulai berenang tuh tahun 59. Tahun 59? 59 ya. Waktu itu berarti masih SMP begitu ya? SMP ya. SMP ya Coach ya? Oke. Tapi memutuskan untuk jadi atlet itu kapan sih Coach? Ya, saya dari awal masuk perkumpulan renang itu memang saya udah punya cita-cita saya ingin jadi juara gitu. Kebetulan orang tua mendukung. Ya. Awalnya latihan renang di mana dulu? Di Bandung saya. Kebetulan rumah saya dekat kolam renang. Nah, jadi sama orang tua dimasukin situ, dan di situ ada perkumpulan. Namanya sampai sekarang masih ada, perkumpulan atletik perkumpulan renang Tirta Merta. Nah, jadi sampai sekarang juga masih ada itu perkumpulan. Wih, asik. Sampai akhirnya membawa Coach Eni untuk menjadi atlet, dan dia itu menjadi atlet nasional. Nah, pada saat itu, pada era itu tahun 62, 65 ada siapa aja tuh bintangnya selain Coach Eni Nuraini? Banyak, ada Iris Tobing, keluarga Tobing itu yang terkenal. Terus ada Willianio Lani Gumulya yang pelompat indah, yang dapat medali emas juga di Asian Games kemarin waktu itu. Jadi itu grupnya yang itu. Oke. Berarti waktu itu kan di apa namanya? Waktu latihan itu, waktu jadi atlet waktu itu di asrama seperti itu? Ya, jadi sebelum kita pindah ke Jakarta, kita diasramakan di Bandung. Di ada namanya kayak rumah dinas siapa gitu, tapi di situ dia besar, dan di situ juga ada kolam, tapi kolamnya agak kecil sih. Jadi kita latihan di kolam renang dulu Ciamplas, yang sekarang udah nggak ada.
terus di Karangsetra. Berarti waktu itu Coach Eni di eranya Bung Karno berarti? Ya. Nah, itu gimana support dari pemerintah pada saat itu? Saya kira dari Bung Karno kita sering suka dikunjungi gitu. Jadi semua tim dikunjungi ke asrama masing-masing gitu. Jadi pada waktu itu ya kita masih di Bandung, beliau datang ke Bandung untuk melihat kita. Gitu. Oh, dia memang sangat support atlet sih ya? Iya. Ini juga GBK kan beliau desainer dia yang dia bikin kan? ini. Iya, oke. Oh, pada saat itu ketemu langsung sama Bung Karno? Ketemu, ya. Jadi karena kita diapelkan, nah terus dia bicara di depan kita dan kita disalamin semua. Apa yang disampaikan saat itu ke atlet? Disampaikan dia tetap semangat dan coba lakukan yang terbaik. Asik. Itu masih ingat saya. Keren. Nah, itu kan cerita tentang pada saat menjadi atlet nasional, atlet renang nasional seperti itu. Nah, ini tapi akhirnya kemudian switch setelah selesai ya, jadi atlet, switch menjadi pelatih. Nah, pelatihnya juga agak berbeda dikit, yaitu atletik. Nah, ini gimana ceritanya sampai ke atletik ini? Nggak jadi pelatih renang itu, aja ini, Coach? Jadi itu setelah saya menikah, saya punya anak-anak. Kebetulan almarhum suami saya itu dia di atletik. Atletik? Okay. Dia orang atletik, terus kesini dia juga sebagai wasit-wasit atletik gitu. Jadi dan anak-anak saya nggak ada yang mau berenang. Dia memilih ke atletik gitu. Oke. Jadi ya terpaksa saya harus ngantar mereka kan ke lapangan. Nah, kebetulan di lapangan saya ketemu sama mantan atlet juga. Dia aktif di lapangan, dan Carolina Ryupasa itu pasti itu atlet terkenal. Carolina Ryupasa. Ya. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak ikut penataran pelatih aja, kata. Ya, jadi ditawarin itu, dan kebetulan pas saat itu ada penataran tingkat dasar. Jadi saya ikut di situ, tingkat dasar, tingkat madya, tingkat utama. Setelah itu baru yang internasional. Nah, jadi sejauh ini Coach sudah melatih ada banyak kan akhirnya yang kemudian jadi juara gitu ya, berprestasi di kancah internasional berkat dari kerja keras Coach juga ini melatih mereka. Ada siapa aja mereka sejauh ini, Coach? Yang pertama kali saya melatih di tim pelatnas ya, itu waktu itu hasilnya Surya Agung. Surya Agung di SEA Games Nakorn 2007 sama 2009 dia dapat medali 100-200 emas. Itu yang itu. Terus kemudian tim estafet juga di Asian Games, kita yang besar-besar itu ya. Terus yang terakhir ini kejuaraan dunia di bawah 20 itu lalu Muhammad Sohri. Baik, Coach, yang terakhir ini ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan begitu selama menjadi coach gitu untuk melatih anak-anak ini? Ada. Nah, apa tuh? Bisa diceritain sedikit? Ada satu atlet saya ya. Ya kita memang jadi pelatih kan harus banyak bicara ya. Nah itu ada atlet saya satu ini. Ibu ini bawel, katanya. Sempat bilang bawel juga. Tapi dia dengan polosnya aja gitu. Jadi, tapi saya juga nggak marah ya. Ya karena memang saya bilang ya kalau saya nggak bawel kamu nggak akan juara. Gitu. Itu atlet perempuan saya. Ada sini juga ada sekarang dia. Dia juara waktu Popnas tuh dia juara. Oke. Jadi dia baru naik ke jenjang junior sekarang. Tapi dulu waktu jadi atlet sempat bilang nggak sih ke coachnya waktu itu, coach bawel juga nih? Enggak. Enggak. Beda zaman kan? Beda. Dulu kita takut. Iya. Dulu kita takut sama pelatih. Anak sekarang justru lebih vokal ya? Iya. Tapi akhirnya jadi juara juga kan? Iya, jadi akhirnya dia jadi sadar juga. Oke. Tapi tetap enggak hubungan justru jadi lebih erat gitu ya? Jadi kita selalu memang gimana caranya supaya hubungan dengan atlet itu selalu baik gitu. Jadi kita juga enggak terlalu marah-marah yang
enggak gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh sih. Seperti kita ngata-ngatain mereka itu akan membuat diri mereka juga begini gitu loh. Kan saya belajar dari itu loh yang ada dari Jepang itu, yang mengenai air. Nah kalau air didoakan kan dia filosofi bagus ya, jadi bagus. Nah itu kan tubuh manusia juga terdiri dari berapa jumlah airnya kan lebih banyak air. Sebagian besar justru ada cairan gitu ya. Ya, karena saya juga pernah merasakan. Jadi pernah ada yang ngomong-ngomong, ada yang itu ke saya gitu ya. Ini badan rasanya. Oke. Jadi belajar dari situ juga. Iya. Jadi memang kata-kata itu sangat berpengaruh sebetulnya bagi tubuh manusia seperti itu ya. Dan itu juga yang diterapkan oleh coach gitu untuk menyampaikan hal-hal justru yang ibaratnya bisa membangun mereka seperti itu ya. Nah ini contoh coach yang katanya bawel, tapi justru membawa anak-anaknya jadi juara dan bahkan sekarang justru dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia. Baik. Pemirsa, kami masih mau ngobrol lagi bersama dengan Coach Eni di sini. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Usai jeda kami kembali. Coach, ini kan kalau Coach sendiri melihat di zaman dulu waktu masih jadi atlet renang gitu kan, fasilitas tadi bilang sudah cukup memadai gitu. Nah kalau mau dibandingkan dengan sekarang, ini seperti apa, Coach? Kalau untuk sekarang ya memang kita punya ada kelebihan banyak ya. Terutama yang untuk atlet, untuk pelatih itu sekarang kan mereka udah kita dapat bonus gitu ya. Itu saya kira itu yang lebih. Tapi sebelum-sebelumnya kurang ya bonus ya, Coach ya? Ya zaman saya nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Tapi kita sudah bangga mewakili Indonesia gitu. Wakil Indonesia udah sekalipun tanpa bonus waktu itu ya. Tanpa bonus. Sudah oke banget gitu, udah bangga gitu ya mewakili Indonesia. Cuman, alhamdulillah jadi mantan atlet itu dapat disalurkan ke jadi pegawai lah apalah gitu. Jadi itu yang menolong kita gitu. Baik. Nah, kalau dari coach sendiri melihat bahwa Indonesia kan ini memang luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Memang kan sebetulnya ada banyak sekali bakat-bakat belum dilihat gitu oleh pemerintah atau tim yang mencari seperti itu. Nah, ini sebetulnya apa sih kendala utama dari pencarian bakat ini di Indonesia, Coach? Kalau saya pikir ya, kalau untuk atletik ya, dia paling di daerah tuh yang ada yang nomor-nomor lari. Kalau nomor-nomor lapangan misal seperti lompat tinggi atau lompat tinggi galah atau lempar itu kan kurang alat-alat ya. Itu yang menjadi kendala mereka. Kalau untuk latihan di daerah. Jadi kita biasanya hanya dapatnya sprinter aja atau pelari jarak jauh, jarak menengah gitu. Jadi mungkin di daerahnya juga harus dilengkapi itu peralatan kalau kita memang mau untuk atletik itu bisa semua nomor ada wakilnya gitu. Kan nomornya banyak sekali di atletik itu. Ada 43 kalau nggak salah. Sama ya itu harus kepelatihannya juga. Jadi mungkin kita lebih banyak lagi memanggil pelatih-pelatih daerah untuk memberi masukan kepada mereka. Jadi untuk latihan-latihan dari kan kita tidak bisa menyamakan atlet yang remaja sama atlet yang udah senior itu sama latihannya gitu. Dan mungkin masukan-masukan ke situ ke pelatih-pelatih daerah. Nah, selanjutnya nih Coach, ini pertanyaan mewakili, ini banyak sih yang mau bertanya mengenai hal ini, saya yakin banget. Nah, jadi kalau misalnya untuk jadi atlet, menurut Coach bisa sejahtera nggak sih? Untuk sekarang saya kira alhamdulillah bisa. Oh iya. Karena ada bonus kalau sekarang. Oke. Coach sempat mengalami nggak sih hal seperti itu? Maksudnya dibilang ngapain sih jadi atlet gitu? Seperti itu. Dulu sih waktu saya itu nggak ada sih, nggak sampai mikir ke situ karena mungkin ya kita habis jadi atlet ya, kita bisa kerja gitu loh, bisa ditolong gitu. Jadi kita bisa dapat rekomendasi untuk masuk kerja atau masuk angkatan gitu.
Gitu sih. Jadi yang menolong juga rekomendasi dari KONI, dari PB masing-masing gitu. Dan itu saya kira tergantung masing-masing ya. Dia masih mau jalan atau enggak gitu. Jadi sekarang juga dari Menpora, terus dari disorda daerah juga udah menyediakan ini buat atlet-atlet yang udah masa jayanya selesai gitu. Pensiun. Iya, masa pensiun. Jadi mereka bisa masuk ke dinas olahraga daerah. Baik. Nah, ini yang berikutnya, ini kalau dari coach sendiri apa sih pesannya atau harapannya gitu untuk cabang atletik ini ke depannya seperti apa? Saya kira memang yang saya harapkan ya tetap kita seperti yang sudah gitu. Jadi membina anak-anak dari remaja, terus junior, terus senior, yaitu dengan jalan terus lah gitu. Banyak provinsi, tapi tidak semua daerah punya peralatan atau tempat latihan yang proper gitu ya? Ya, yang bagus gitu, yang pokoknya yang bisa dipakai untuk latihan. Jadi mungkin di situ dulu nomor satu di masalah perlengkapan alat-alat dan tempat latihan. Nah, terus kemudian mungkin dia minta untuk pelatih. Jadi penataran untuk pelatih gitu ya diperbanyak lagi. Yang terakhir nih coach, apa pesan buat anak-anak muda sekarang yang pengen jadi atlet nih? Jadi kalau Anda ingin jadi atlet ya, terutama harus ada niat. Nah, paling penting modal utama niat. Niat dari kita sendiri. Saya ini mau jadi apa? Kalau saya mau jadi juara ya kita harus fokus ke situ untuk bisa latihan yang benar, menjaga kesehatan, terus menjaga istirahat, waktu makan, segala itu harus diperhatikan gitu. Jadi jangan kebanyakan main. Baik, terima kasih banyak Coach Eni sudah berbagi inspirasi bersama kami di sini. Sama-sama. Kita doakan sehat terus. Amin. Dan tetap lakukan yang terbaik buat Indonesia. Amin, terima kasih. Oke.